bos yang suka bakmi, sini-sini merapat. Yang namanya mimian emang gak ada matinya bos, enak disantap di segala suasana. Gak heran deh kalau banyak banget olahan mie di Indonesia dengan cita rasa yang khas dan pastinya endes-endes. So, di mana ada orang unya, di sana ada cuan-cuan merajalela. Peluang bisnis ini pun gak disia-siakan oleh Bara Ilham Bakti Perkasa atau lebih dikenal dengan nama Tan Boy Kun. Awalnya sih suka icip-icip makanannya, kalau sekarang mau icip-icip cuannya juga ya bos. Please welcome Tan Boy Kun. Halo bos, gua Tan Boy Kun. Nah, kita lagi ada di depan outlet ngebakmi yang di Jalan Tendean. Penasaran? Pengen lihat dalamnya kayak apa? Langsung aja kita ke dalam. Nah, kita udah di dalam outlet yang ngebakmi. Jadi ngebakmi ini adalah bakmi gongso pertama di Indonesia. Nah, langsung aja ini lagi rame. Kalau lagi rame itu emang seperti ini guys. Dan itu kadang bisa sampai ngantri dan bikin macet. Wah, ini nggak sih aman sih. Sejauh ini aman ya. Nah, di sini tuh ada 3 varian menu ya. Ada yang original, pedas manis, dan kuah. Dan ada juga 3 varian porsi. Ada yang anak kos, ada yang spesial, dan ada juga yang bapak kos. Nah, itu yang jumbo banget. Nah, itu tuh. Dan kita juga punya tagline, makan 1 kurang, 2 nggak cukup. Diperuntukkan buat kalian yang punya lambung seperti Tan Boy Kun. Tapi kenapa pilihnya mie sih? Padahal kan bisnis serupa sudah menjamur di mana-mana. Karena saya suka banget mie. Bisa lihat di channel YouTube saya itu saya banyak banget makan mie. Dan saya kepikiran, kenapa nggak bikin F&B yang berhubungan dengan mie. Terus bedanya apa dong Kak dengan bakmi yang lainnya? Jadi di ngebakmi ini saya bikin bedanya di teknik masak dan saya nyoba waktu itu bikin dengan teknik gongso namanya. Jadi gongso itu semacam kayak ditumis ya, cuma ditumis pakai kompor yang high pressure. Nah itu kan apinya naik tuh. Nah itu menciptakan cita rasa smoky di mie-nya. Widih, bisa jadi masukan juga nih bos buat kalian yang mau memulai usaha. Kalau diferensiasi dalam bisnis itu penting, bukan cuma buat gaya-gayaan tapi lebih ketampilan dan rasanya supaya customer bisa balik lagi tentunya. Oh iya, teknik gongso dipilih bukan tanpa sebab ya bos. Selain dapat menghasilkan cita rasa yang khas pada minyak, ternyata ini juga hasil ngonten Tan Boy Kun ketika lagi keliling Indonesia untuk mencicipi kuliner khas Nusantara. Tuh bos, jadi buat kalian yang hobi jalan-jalan, mulai sekarang jangan icip-icip doang, cekrek lalu upload. Tapi mulai dari pikirin mau bisnis apa dari hasil jalan-jalanmu itu. Mulai aja dari yang kalian suka seperti yang Tan Boy Kun lakuin ini nih. Mbak, gimana orderannya? Wah, rame banget, mantap banget. Rame ya? Alhamdulillah. Yuhu, meskipun terbilang baru tapi dalam sehari orderannya bisa mencapai 300 porsi tuh. Kalau kita hitung dari harga termurahnya aja Rp18.000 dikalikan 300 porsi, cuan yang bisa didapatkan Tan Boy Kun dalam sehari kurang lebih 5,4 juta rupiah. Kalau dikalikan sebulan total omset bakminya nyampe 162 juta rupiah. Cuan banget kan bos? Menjadi YouTuber dengan 13,7 juta subscriber juga menjadi berkat tersendiri bagi Tan Boy Kun untuk mempromosikan usahanya. Oh, pastinya ada dong. Ya itu adalah nilai plus ya kalau kita seorang influencer terus buka usaha, nilai plusnya di sana. Jadi pasti ada keuntungannya. Terus teman-teman food vlogger lainnya bantu promo juga nggak sih? Atau ada biaya promosi untuk pakai jasa mereka? Oh pastinya mereka pasti nyobain dan mereka itu biasanya bikin, malahan ada yang dimasukin ke YouTube mereka dan dibikin buat di Instagram mereka jadi. Wah, ini yang namanya pertemanan sehat, saling support untuk kesuksesan bisnis F&B masing-masing. Oh iya bos, perjalanan Tan Boy Kun dalam mengawali karir sebagai food vlogger juga nggak langsung manis ya. Bahkan keluarga terdekatnya saja awalnya menentang keputusan Tan Boy Kun untuk terjun di dunia konten kreator. Nggak semua orang support sih, maksudnya keluarga pun ada sebagian yang banyak yang support juga, cuma mungkin ada yang nggak. Pastinya ya orang tua manapun ya pengen anaknya berhasil ya. Dan itu juga YouTuber itu belum tahu kan, orang zaman dulu kan nggak tahu apa itu YouTuber. Dia nganggap mungkin kayak orang-orang iseng aja kan ya bikin video gitu. Ya pastinya keluarga waktu itu belum support sih.
kayak nganggep kayak ngapain sih, mending jadi PNS aja gitu. Saya pengen nunjukin bahwa saya tuh bisa berhasil, nggak harus di pilihan orang tua gitu. Jangan. Tuh bos, berkat ketekunannya mendalami dunia konten kreator, akhirnya Tan Boy Kun bisa sukses seperti sekarang. Intinya sih kita harus yakin dan percaya pada kemampuan diri kita sendiri ya bos, berusaha tanpa lupa berdoa. Nah ini dia bos, menu-menu dari Ngebakmi. Nah gue jelasin ya satu persatu. Nah mulai dari menu yang paling murah, nah ini ada menu anak kos. Nah menu anak kos ini ada 3 rasa juga. Ini ada yang kuah, nah ini kuahnya. Sini ada sambal juga, dan ini ada yang original yang punya cita rasa smoky tapi rasanya nggak terlalu pedas. Nah ini nih yang bagi pecinta pedas, ini ada anak kos pedas manis. Nah kita berlanjut lagi nih menu yang paling besar. Ini adalah menu bapak kos ya. Nah ini tuh kalian bisa lihat sendiri, lengkap banget. Ini ada yang kuah ini udah ada bakso ya. Kalau yang bapak kos ada bakso, ada pangsit rebus juga. Nah ini bisa kalian kasih kuahnya. Terus sambalnya juga. Nah, gimana bos? Pengen nyobain langsung aja datang ya ke Ngebakmi terdekat di tempat kalian. Atau buat kalian yang pengen buka usaha silakan monggo, lakukan saja. Yang penting cuan bos. Oke bos, aku tuh suka banget sama ketan. Tapi aku bosen makan ketan yang gini-gini aja. Kira-kira aku mau bikin apa ya yang bisa jadi sumber cuan? Oh iya, telepon Oma Lady aja. Halo Oma Lady. Oma Lady merupakan salah satu kontesan lomba memasak di salah satu televisi swasta Indonesia. Gak cuma itu, dia juga punya resto yang berlokasi di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, mumpung ketemu Oma Lady, sekalian aja deh minta ide bisnis yang bisa jadi cuan. Kali ini Oma mau ngajarin bikin bola-bola ketan dan sushi ketan. Wuih, sushi dari ketan aja udah unik banget nih bos buat inovasi jualan kamu. Bahan-bahannya simple banget bos. Ada ketan, telur dadar, sosis, crab stick, wortel, mangga, alpukat, timun, ayam, dan aneka topping lainnya. Mudah banget kan dicarinya, harganya juga cukup terjangkau. Nah, jadi kali ini aku mau masak ketan sama Oma Lady. Jadi kita masak ketan, sushi. Nah, kalau putih gini aja kan kalau untuk jualan kayaknya kurang menarik ya, kurang Oma? menarik. Jadi aku ada pakai bunga telang. Pakai ini yang saus, jadi warnanya merah. Nanti kasih wijen, jadi putih hitam. Pokoknya cantik deh kayak kamu gitu. Namanya buat jualan ya bos, tampilan emang kudu number one, berbeda dari yang lain, biar yang beli jadi penasaran. Oke, kita bikin bola ketannya dulu. Bentuk bulat-bulat kayak gini, lalu beri isian topping yang beragam tadi. Cetakan kayak gini bisa dibeli di toko kue biasa atau online shop bos, harganya sekitar Rp18.000 aja. Masukkan topping ke dalam cetakan, lalu taruh bola ketan yang sudah dibentuk bulat, kemudian padatkan. Nah, ini dia kelebihan ketan ya bos. Mau dikasih topping manis bisa, mau dikasih topping yang gurih-gurih juga bisa banget. Semuanya mah enak. Oh iya, tips masak ketannya nih bos. Kalau mau irit, campur ketan dengan beras biasa dengan perbandingan 3:1 ya bos. Selain lebih murah, cara ini juga bisa membuat ketan jadi makin pulen loh. Ini dia bola ketannya, simple dan unik banget. Gini cara masarinnya bos. Jual per box isi 6 atau 9 pieces dengan harga Rp20.000–30.000. Dari 2 liter beras ketan kurang lebih kita bisa buat minimal 20 box bola ketan. Kalau kita ambil dari harga termurahnya aja Rp20.000 dikalikan 20 box, total omset yang bisa kita dapatkan sekitar Rp400.000. Dari produk bola ketannya aja udah bisa nutup seluruh modalnya loh bos. Belum lagi dari produk ketan susinya nih, pasti cuan lah bos. Next, kita lanjut buat ketan sushi. Meskipun sushi identik dengan makanan Jepang, tapi kita bisa fusion dengan olahan khas Indonesia untuk isiannya. Tapi harus pastikan dulu ya bos, kalau rasa isian dengan ketannya matching di mulut.
Tips nih bos, biar bisnis kulinermu langgeng. Pertama, beri pembeli pilihan dengan memiliki beberapa varian menu, misalnya ketan tadi. Kita bikin bola ketan dan ketan sushi. Beri inovasi baru minimal 3 bulan sekali. Cantik-cantik ya ketannya, Oma Lady gitu loh. Kalau sudah jadi kayak gini, tinggal kita packing yang rapi, terus jangan lupa tempelkan logo produk kalian. Untuk sushi ketan dari 2 liter beras kurang lebih bisa jadi 15 box. Satu boxnya isi 6 pieces ya bos. Harga jualnya start 20.000 sampai 35.000 rupiah tergantung isiannya. Kalau diambil dari harga terendahnya 20.000 rupiah dikalikan 15 box, berarti cuan yang bisa kalian dapatkan kurang lebih 300.000 rupiah. Ditambah dengan ketan sushi yang tadi kita buat, berarti total cuan yang bisa kalian dapatkan dalam sehari adalah 700.000 rupiah. Duh, cuan banget kan bos? Padahal untuk modalnya nggak sampai 300.000 loh. Gimana bos? Kuy, mulai berbisnis karena yang penting cuan bos. Mensana incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana agar tubuh tetap sehat? Jawabannya ya berolahraga. Yap, olahraga jangan cuma on off aja ya bos, tapi kudu diniatin. Yang lagi tren di masa pandemi ini, ya apalagi kalau bukan lari dan sepedaan. Tapi tahu nggak bos, ternyata kita bisa meraup cuan dari orang-orang yang hobi olahraga ini. Caranya ya jualan foto. Kok bisa? Bisa dong, masa enggak? Jadi problemnya adalah generasi zaman now suka banget eksis. Untuk eksis diperlukan foto-foto selfie dan aktivitas kita yang memukau untuk diupload di media sosial. Ambil gambar sendiri belum tentu bagus. Sekarang bos nggak usah khawatir karena sudah banyak banget street photographer sport yang menawarkan jasa ini. Harganya bervariasi ya, mulai dari 50.000 per foto sampai harga jutaan rupiah juga ada tuh. Hah, jutaan rupiah? Masa iya? Nih, kalau kalian nggak percaya, kita kenalan yuk sama Mas Cahyo Nugroho dari komunitas Dalkot Loopgrapher. Sebagian besar cyclist ibu kota udah nggak asing lagi sama sosok fotografer yang satu ini bos. Apalagi buat kalian yang sering gowes ke daerah Jembatan Kuningan. Mas Cahyo biasanya standby di sana mulai dari 5:30 sampai 7:30 pagi untuk memotret para cyclist dan juga runner yang melintas tanpa alasan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gimana kalau kita lihat hasil fotonya Mas Cahyo dulu bos? Gimana bos? Keren-keren banget kan hasilnya? Gak heran deh kalau hasil fotonya Mas Cahyo jadi rebutan para sport enthusiast. Tapi sebelum jadi sport photographer, kira-kira apa ya kesibukannya Mas Cahyo? Jadi saya sebelum memutuskan menjadi freelance photographer, saya itu adalah seorang penulis atau wartawan. Gitu. Jadi saya mulai menjadi wartawan sejak tahun 1998. Saya mulai belajar motret itu antara tahun 2006-2007. Saya pertama kali belajar motret dan kemudian punya kamera. Di sini saya menemukan passion. Itu hal penting yang mengantar saya sampai ke sini. Kalau kata Mas Cahyo sih, yang terpenting passion bos. Karena kalau bekerja sesuai passion, biasanya kalau gagal mereka bakal cari cara untuk bangkit kembali. Catet ya bos. Menjadi seorang fotografer jalanan sebenarnya tidak ada dalam rencana hidupnya. Namun karena pandemi COVID-19 menghantam semua kalangan, membuat Mas Cahyo mau gak mau harus putar otak untuk terus dapat bertahan hidup. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari spot-spot foto yang dilalui oleh sport enthusiast. Seperti di daerah Sudirman, BSD, Bintaro, dan sampai akhirnya Mas Cahyo memantapkan diri untuk stay motret di Jembatan Kuningan ini. Pada saat pertama kali di Jembatan Kuningan, itu sport entusias yang melintas di kawasan tersebut masih sedikit. Menurut saya sangat sempurna, tipikal rute ideal bagi saya. Kenapa saya katakan ideal? Rutenya menanjak. Saat tanjakan, khususnya pesepeda yang menjadi target kami di awal,
itu dia pasti akan mengeluarkan aksinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, backgroundnya itu adalah jalan yang berlekuk-lekuk di belakang. Yang ketiga, ada frame alami yang dibentuk oleh fondasi rel LRT. Nah, itu dia alasannya kenapa Mas Cahyo motret di Jembatan Kuningan, Bos. Ya meskipun di awal-awal sport entusiasnya tidak begitu banyak yang melintas di sana, tapi dengan kesabaran dan juga ketekunan Mas Cahyo dalam memotret, membuat kegiatan ini jadi ladang cuan yang melimpah. Kenapa begitu? Karena harga satu foto Mas Cahyo dibanderol dengan harga Rp100.000 loh, Bos. Bayangin aja ya kalau sehari minimal Mas Cahyo motret 10 orang sports enthusiast. Berarti cuan yang Mas Cahyo dapatkan per hari kurang lebih Rp1 juta. Dikalikan sebulan, apa nggak cuan namanya? Tapi saat ini Mas Cahyo bukan satu-satunya fotografer yang ada di Jembatan Kuningan loh, Bos. Terdapat kurang lebih 20-an fotografer yang mencari cuan di spot yang sama. Itu kira-kira ganggu pendapatan Mas Cahyo nggak sih? Kalau kita percaya bahwa rezeki itu udah dibagi-bagi, tinggal kita berusaha untuk menuju ke situ. Selalu ada yang namanya upaya. Upayanya apa? Selalu meningkatkan kualitas hasil dari waktu ke waktu. Yang kedua, jika keadaan ekonomi memungkinkan, jangan lupa upgrade alat. Terus yang ketiga, selalu ingat bahwa yang lain juga cari makan. Jangan terlalu egois. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dengan sport entusias. Komunikasi yang baik akan membantu kita untuk mendapatkan pendapatan yang baik. Jadi udah paham ya, Bos, meskipun mereka bekerja sebagai kompetitor, tapi tetap kebersamaan di atas segalanya. Sampai-sampai kalau ada fotografer yang tidak mendapatkan cuan, teman-teman yang lainnya bakal bantu promo ke sports enthusiast. Kalau sampai beberapa hari masih tetap seperti itu, berarti ada masalah sama hasil karyanya. Mereka wajib meningkatkan skill dan sharing sama teman-teman fotografer lainnya, apa sih kendala yang dihadapi. Terus buat kalian yang mau join moto di Jembatan Kuningan, mereka juga open loh. Syaratnya cuma satu, kalian harus menunjukkan bukti swab aja. Ini demi kebaikan dan kenyamanan bersama tentunya. Oh iya, motret di Jembatan Kuningan ini juga ada SOP-nya loh. Apa aja ya? Kenapa swab antigen ini kita lakukan? Untuk memberikan rasa aman. Rasa aman sesama fotografer, rasa aman kepada keluarga, rasa aman kepada sport entusias. Yang kedua, kita hanya boleh memotret di garis antara trotoar dan jalan yang lebarnya sekitar 50-60 cm ini. Yang ketiga, kita motret berjarak. Terus yang keempat, kita tidak boleh memarkir kendaraan di sepanjang jalan ini. Terus yang kelima, yaitu friendship dan relationship itu yang diutamakan. Cari duit tapi dengan cara yang elegan. Dan kalau bisa, yang satu membantu yang lainnya. Karena itu konsep kelahiran fotografer jalanan. Setelah memotret, biasanya para fotografer akan kumpul di base camp untuk memindahkan foto dan menyeleksinya. Oh iya, untuk mengupload hasil fotonya, mereka juga sepakat harus di atas jam 12. Kenapa? Supaya teman-teman fotografer yang rumahnya jauh juga dapat mengupload di waktu yang bersamaan. Karena proses upload foto ini juga menentukan hasil pendapatan harian mereka loh, Bos. Nantinya mereka akan upload di akun masing-masing, lalu di-repost oleh akun komunitas, dan dari situlah para cyclist dapat memilih foto mana yang mau dibeli. Mudah kan, Bos? Gimana nih, tertarik jadi sport photographer? Kalau tertarik, nih Mas Cahyo mau bagi-bagi tips untuk kalian yang mau mulai bisnis foto sport seperti ini. Hai bosku, buat kalian yang mau memulai upaya untuk menjadi fotografer jalanan, ada 3 kunci menurut saya. Yang pertama adalah fokus terhadap tujuan ketika datang ke jalanan. Yang kedua adalah konsistensi memotret, konsistensi meningkatkan kualitas hasil, konsistensi berada di suatu tempat, konsistensi untuk memproses hasil foto yang Anda dapatkan, dan konsistensi untuk mengunggah foto yang kamu dapatkan. Yang ketiga adalah persisten atau gigih. Karena apa? Jika saya bisa, bosku juga pasti bisa. Dan jangan khawatir masalah peralatan gitu. Kami semua yang menjadi fotografer jalanan memulai dari apa yang kami miliki sebelumnya. Karena bagi kami yang paling penting adalah kualitas hasil. Beradaptasi atau mati. Wah, semangat ya Mas Cahyo, ini emang patut jadi contoh, Bos. Memang bener sih, apapun pekerjaannya, yang penting cuan, Bos.